Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu P3K dan rekan-rekan P3K? Sudah menerima dan membuka hasil pengumuman ya. Selamat ya bagi Bapak Ibu sahabat P3K yang telah lulus ya, mendapatkan pengumuman kelulusan. Baik, untuk langkah selanjutnya untuk memperlancar Bapak Ibu sahabat P3K, tentunya ada langkah selanjutnya yaitu tentang pengisian DRH ya, daftar riwayat hidup. Nah, untuk itu melalui channel Pleno Berbagi akan membagikan tentang cara dan langkah pengisian daftar riwayat hidup lengkap ya. Ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip agar bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Jangan lupa subscribe, isi komentarnya, like, dan aktifkan notifikasinya serta share video ini ke rekan-rekan sahabat P3K lainnya. Baik, Bapak Ibu P3K dan sahabat P3K, mari kita ikuti cara dan langkah pengisian daftar riwayat hidup yang lengkap ini. Hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 akan diumumkan pada tanggal 14 April 2023 hingga 16 April 2023. Pengumuman dapat dilihat oleh peserta pada portal ya. Nah, ini tentunya sudah ya. Setelah peserta dinyatakan lulus seleksi ya, langkah selanjutnya adalah mengisi daftar riwayat hidup DRH pada 15 April 2023 hingga 4 Mei 2023. Kemudian usul penetapan NI P3K pada 28 April 2023 hingga 22 Mei 2023. Pengisian data DRH atau daftar riwayat hidup dilakukan pada portal SSCASN 2022 yakni ya ini. Kemudian peserta dapat melakukan login menggunakan username, nick ya, NIK dan password yang telah terdaftar pada akun yang sebelumnya telah dibuat saat melakukan registrasi. Jika masih detikers ya atau Bapak Ibu sahabat P3 masih bingung dalam pengisian daftar riwayat hidup, berikut ini adalah langkah-langkahnya ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CC ASN 2022 terbitan BKN. Ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu pengisian data perorangan. Pengisian data perorangan diantaranya pertama, dalam pengisian data perlu teliti karena nantinya data tidak bisa diubah setelah mengirimkan daftar riwayat hidup dan akan digunakan untuk pemberkasan CASN. Pada bagian ini data-data yang perlu diisi antara lain gelar depan dan belakang. Jika tidak memiliki gelar maka isi strip ya, alamat domisili saat ini dan hobi. Kedua, selanjutnya menuliskan data-data yang diharuskan ditulis tangan di DRH yang sudah dicetak. Data-data yang harus diisi dengan tulisan tangan antara lain nama, kabupaten, kota, tempat lahir, dan tanggal lahir. 3. Peserta menandatangani DRH daftar riwayat hidup. Keempat, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah
kembali ke SSCASN pada halaman unggah dokumen dalam bentuk telah di-scan menjadi satu halaman. Sebelum mengunggah dokumen, baca terlebih dahulu ketentuan unggah dokumen. Peserta dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik akhiri proses pengisian data. Jadi hati-hati Bapak Ibu sahabat P3K Guru ya. Ini sebelum klik akhiri proses pengisian, maka Bapak Ibu Guru P3K bisa melakukan perubahan. Kemudian klik akhiri proses pengisian data setelah semua dokumen persyaratan data lengkap diunggah. Langkah kedua apa saja? Pengisian riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Peserta mengisi riwayat pendidikan dan riwayat khusus. Kemudian pendidikan yang digunakan saat melamar formasi akan otomatis muncul. Jika ingin mengubah data riwayat hidup, maka klik ubah, lalu isi dengan data terbaru, kemudian simpan. Tambahkan pendidikan peserta sejak SD, SMP, dan SMA dengan mengklik tambah pendidikan. Untuk tingkat SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Jika selesai mengisi data riwayat pendidikan, klik selanjutnya. Lalu klik tambah kursus, isi data terkait kursus yang pernah diikuti mulai dari nama kota hingga negara tempat pelaksanaan kursus. Nah, sekarang langkah ketiga, pengisian riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Klik tambah riwayat pendidikan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki peserta sebelum lulus CASN. Klik tambah riwayat penghargaan jika peserta memiliki penghargaan sebelum mendaftar CASN. Klik tambah riwayat prestasi untuk menambahkan prestasi yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum mendaftar CASN. Langkah keempat, pengisian riwayat keluarga. Dalam bagian ini, peserta diwajibkan mengisi data anggota keluarga mulai dari ayah, ibu, saudara kandung, anak, pasangan, hingga mertua. Klik tambah riwayat istri atau suami dan isi data pasangan secara lengkap. Jika pasangan adalah PNS, maka klik NIP pasangan dari namanya, lalu isi data tersebut. Setelah diisi, diklik cari PNS, kemudian data pasangan akan muncul. Kedua, klik tambah riwayat anak. Pada bagian ini sama dengan cara input data pasangan. Jika memiliki anak yang merupakan PNS, maka bisa mengisikan datanya. Ketiga, cara pengisian di atas berlaku juga untuk input data orang tua dan anggota keluarga lainnya. Ya, ini untuk data pengisian riwayat keluarga. Yang kelima ya. Kelima, pengisian riwayat organisasi. Peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada. 2. Klik tambah riwayat organisasi, kemudian isi masing-masing data yang tertera sesuai dengan pengalaman organisasi masing-masing peserta. Langkah keenam, unggah dokumen.
Nah, ini yang harus diperhatikan ya, cara mengunggah dokumen yang benar, yang tepat ya, agar tidak terjadi kesalahan. Pertama, pada langkah ini peserta diwajibkan melakukan 2 klik cetak DRH yang telah diisi dengan cetak klik, cetak DRH perorangan, dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan ditulis tangan di DRH yang sudah dicetak. Data-data yang harus diisi dengan tulisan tangan antara lain nama, kabupaten, kota, tempat lahir, dan tanggal lahir. Peserta menandatangani DRH. Kemudian DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN pada halaman unggah dokumen dalam bentuk telah di-scan menjadi satu halaman. Sebelum mengunggah dokumen, baca terlebih dahulu ketentuan unggah dokumen. Kemudian peserta dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik akhiri proses pengisian data. Jadi diperhatikan Bapak Ibu sahabat P3K. Jadi Bapak Ibu sahabat P3K harus melakukan perubahan pengisian data itu sebelum klik akhiri proses pengisian data ya. Kemudian terakhir klik akhiri proses pengisian data setelah semua dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Nah, demikian Bapak Ibu guru sahabat P3K ya, cara dan langkah-langkah pengisian DRH. Semoga ini bisa bermanfaat, dan silakan Bapak Ibu sahabat P3 bisa mendapatkan file ini ya ke admin ke nomor yang ada di deskripsi video ini. Selamat atas kelulusannya dan ikuti terus ya channel Praimino Berbagi untuk mendapatkan info-info tentang P3K ya. Baik Bapak Ibu sahabat P3K, selamat mengerjakan ya langkah-langkah untuk mendapatkan NI P3K ya. Selamat bekerja dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.